Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah wassalam. Pada siang ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah SWT. Di antara nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan hal tersebut kita bersama-sama masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menguatnya minal zulumati ilan nur. Bapak-bapak hadirin sekalian rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf apabila suara saya ini mengganggu kelangsungan jemaah di dalam berzikir maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin kami sampaikan, di antaranya pemasukan uang loket Jumat yang lalu mendapat Rp600.000, kemudian pemasukan uang sedekah jariyah serta uang salawat pada Jumat yang lalu mendapat Rp2.100.000. Dan pada hari ini kami menerima sedekah jariyah yang datangnya dari hamba Allah sebesar Rp200.000. Adapun pahalanya untuk almarhum almarhumah ayah anda yang dari bin Qajimawan, almarhumah anda Halimatus Sa'diyah binti almarhum ayah yang dari. Kemudian dari Ahmad Sofyan sebesar Rp200.000. Pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Yun bin Sining, almarhumah Ibu Haja Sopena binti Pacek, almarhum Haji Sirun bin Tanjung, almarhumah Ibu Haja Samah binti Minggu, almarhum Bapak Haji Jujami bin Haji Sirun, almarhumah Ibu Bahriyah binti almarhum Haji Jani, almarhum Bapak Faridiyah Yudin bin almarhum Bapak Haji Jani, dan almarhum Tony Adam bin Bapak Faridiyah Yudin, dan almarhum Ahmad Maulana bin Manap. Kemudian dari hamba Allah sebesar Rp100.000 pahalanya untuk almarhum Bapak Saimin bin Wanuan, almarhumah Ibu Mani binti Samad, almarhum Bapak Rosidi bin Mulang, almarhumah Ibu Fatimah binti Kuana, almarhum Bapak Ratno bin Rosidi, dan almarhumah Wamasa binti Samad. Kemudian dari Bapak Yadi sebesar Rp100.000 pahalanya untuk almarhum Kongganin bin Teman, almarhumah Wariyah bin Rian, almarhum Qomiyah bin Nohid, dan almarhumah Wanita binti Sulim. Kemudian dari hamba Allah sebesar Rp100.000 pahalanya untuk almarhum Wahaji Sedul bin Rajin, almarhumah Wahajarani binti Haikwan binti Nian, almarhumah Ibu Jetong binti Haji Sedul, almarhumah Ibu Haja Kenek binti Haji Sedul, almarhum Bapak Haji Rimin bin Haji Sedul, dan almarhum Saudara Subur bin Haji Rimin. Kemudian telah kami terima nasi sebesar 10 box yang datangnya dari Saudara Amir Biki, pahalanya untuk keluarganya yang telah berpulang ke Allah. Kemudian dari sebesar Rp500.000 pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Abdul Muthalib bin Asmar, almarhumah Ibu Haja Sarniyah binti Jabi, almarhumah Haji Nipang bin Ramin, almarhumah Bu Haji Jenih binti Bola, almarhum Bapak Haji Nisar bin almarhum Haji Nipang, almarhumah Ibu Haja Masdijah binti Bapak Haji Abdul Muthalib, almarhum Bapak Khotib bin Tabak, almarhumah Ibu Haja Jainabun binti Haji Abdul Muthalib, almarhumah Ibu Haja Muslihah binti Haji Abdul Muthalib, almarhumah Ibu Sarmani binti Haji Nisar, dan almarhum Bapak almarhumah Sarmina binti Haji Nisar.
Itulah infak sedekah jariyah yang telah kami terima pada hari ini. Kami ucapkan jaza, wa atal jaza. Semoga infak sedekah jariyahnya diterima oleh Allah SWT dan diganti dengan ganti yang berlipat ganda. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah kepada para donatur yang telah berikan infak sedekah jariyahnya, umumnya untuk kita sekalian yang hadir di Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Kita mohon kepada Allah SWT agar senantiasa dipanjangkan umur kita, disahkan jasmani rohani kita dengan rezeki yang halal yang banyak dan barokah, dan apabila mati kita mohon dimakan dalam husnul khotimah. Dan kepada para almarhum umat yang telah kami buat tadi, umumnya untuk ibu kita, kakek nenek kita, sanak famili kita, kaum muslimin wal muslimat, wa mu'minin wa mu'minat yang telah berpulang ke Allah, semoga diampuni dosanya, dosa guburnya, dan dimana mulutnya jadikan waktu di negeri al-jannah. Dan barangkali ada keluarga kita yang sedang sakit atau kurang sehat, atau jamaah Jami Al-Mujahidin yang sedang sakit, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karamah surat Al-Fatihah yang sedang sakit, semoga disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hajiniyah wa ala kuliyatin sholihah wa ala hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW. Sayyidul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian, rahimakumullah, ini yang bertindak sebagai majin oleh Bapak Usman Hadir, Bilal oleh Ustaz Muhammad Luki, khotib oleh Ustaz Haji Abdul Basit SI PMPD, imam oleh Dr. Andas Haji Mulyadi Husain MM. Adapun pengajian malam Selasa esok insya Allah akan dipimpin oleh Mukarram Ustaz Pemangda Dr. Andas Haji Abdul Basit. Kemudian ada undangan maulid yang datangnya dari Majelis Umar bin Abdul Aziz atau MUDAS Villa Mutiara Gading, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu esok tanggal 21 Desember tahun 2024 Masehi, waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai sholat maghrib berjamaah di Masjid Jami Al-Muhajirin yang bertempat di Jalan Utama Villa Mutiara Gading, depan Masjid Jami Al-Muhajirin, Setiasi Ramajaya Bekasi. Adapun penceramahnya 1 Habib Muhammad Al-Abbas, 2 Al-Habib Ali bin Jindan, 3 Haji Ahmad Sobri Lubis, 4 Haji Zainuddin Ali Al-Ghazali, dan 5 Ustadz Penggar. Itulah undangan maulid yang datangnya dari Majelis Umar bin Abdul Aziz atau MUDAS Villa Mutiara Gading. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila bisa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Alhamdulillahil azizil jabbaril wahidil qahhar. Yuqawwirul laila 'alan nahar wa yuqawwirun nahara 'alal lail. Wa syakhara syamsa wal qamar. Kullu yajri ila ajalin musamma. Allahu al-azizul ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Biyadihi maqalidus samawati wal ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa saffiyuhu wa khaliluhu, imamul anbiya wal mursalin, imamul muttaqin, as-sadiqul wa'dil amin. Balaghur risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ummatil yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min 'amali wa hasanati ba'da mauti ilman 'allamahu wa nasarahu, waladan shalihan tarakahu, wa mushafan warasahu, aw masjidan banahu, aw baitan libnis sabil banahu, aw nahran ajrahu, aw sadaqatan ajraha min malihi fi sihhatihi wa hayati yalhaquhu min ba'di mauti. Rawahu Ibnu Majah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu zalika syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman, jamaah masjid Jamiah Mujahidin rahimakumullah. Marilah kita bisa bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucap alhamdulillah atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, karunia-Nya. Kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Jamiah Mujahidin yang penuh barakah ini. Untuk itu marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan takwa kita kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintahnya dan segala larangannya dengan penuh keikhlasan dan kegembiraan, sebagaimana takwa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ittaqullaha haitsuma kunta, ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral ikhwatul iman rahimakumullah, izinkanlah khatib pada kesempatan ini Jumat 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Desember tahun 2024 Masehi. Jika khatib menyampaikan khutbah dengan sederhana dan singkat dengan tema 7 amalan yang tak terputus walaupun telah meninggal dunia. Ma'asyiral ikhwatul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allahu khaliqu kulli syai', menciptakan jin dan manusia. Tujuannya adalah tidak lain dan bukan untuk beribadah kepadanya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah. Ibadah-ibadah tersebut ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, seperti sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, menuntut ilmu, berselawat dan sebagainya. Namun manakala ketika manusia itu wafat, manakala ketika manusia itu meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya. Artinya orang yang sudah mati, orang yang sudah wafat tidak akan bisa beramal ibadah lagi. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimakumullah. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijama qabul insan in qada amalla min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntau bihi aw waladun shalih yad'u lahu." Rawahu Muslim. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila anak manusia meninggal dunia, maka putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, kecuali 3 amalan. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa berdoakan. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimahullah. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Ibnu Majah, juga dari Abu Hurairah yang tadi Habib sudah bacakan dalam muqaddimah, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya yang didapat orang beriman dari amal ibadah yang ia lakukan setelah mati, kalau bahasa gampangnya adalah orang beriman, orang Islam tidak akan terputus amalnya walaupun dia telah meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama adalah ilmu yang diajarkan. Ilmu ini bukan sembarang ilmu. Ilmu itu harus dipelajari. Maka Rasulullah mewajibkan untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Maka tuntutlah ilmu. Jika kita sudah menuntut ilmu, mempunyai ilmu, jika kita sebarkan, kita ajarkan, ilmu kita bermanfaat, insya Allah maka kita mendapat pahala yang tiada putus. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang kedua, anak soleh yang ia tinggalkan. Anak bukan sembarang anak. Anak harus soleh, anak kudus soleh. Bagaimana anak supaya soleh? Maka Rasulullah mengajarkan, perintahkan, suruh didik. Adidu Allah lakum fa inna makhluquna li zamanin ghairu zaman. Didiklah anak-anakmu sekalian, karena mereka bukan hidup di zamanmu. Kalau kita punya anak tahun 2024, maka kemungkinan besar anak kita akan hidup sebagai manusia sesungguhnya 15-20 tahun ke depan. Makanya Rasulullah mengajarkan agar mewajibkan mendidik anak-anak kita tersebut. Juga dalam mendidik juga tidak boleh salah, ya. Maka didiklah anak ke pesantren, ke madrasah, ke sekolah-sekolah Islam yang integrated, sekolah-sekolah Islam yang memadukan ilmu-ilmu teknis, ilmu-ilmu normatif dengan ilmu-ilmu agama. Jangan sekolah yang sembarangan, yang ilmu agamanya dikit. Masuk muslimin ikhwatul rahimahullah.
Maka dengan demikian, jika kita sudah benar mendidik anak-anak kita, insya Allah kita akan mendapatkan atau meninggalkan anak yang soleh kelak kita meninggal dunia. Ma'asyiral suwatal iman rahimahullah. Kemudian yang ketiga, mushaf yang ia tinggalkan atau mushaf yang ia wariskan. Apa itu? Al-Quran, mewariskan Al-Quran. Bahasa gampangnya berwakaf Al-Quran. Di Mekah, kalau kita lihat itu berbondong-bondong jamaah selalu membeli Al-Quran. Saya tadinya nggak tahu buat apa itu. Oh, ternyata mereka buat berwakaf di Masjidil Haram, berwakaf di Masjidil Nabawi, ditaruh Al-Quran. Akhirnya saya masuk ikut-ikutan juga. Alhamdulillah, di sini pun kita melaksanakan itu. Di masjid ini ada wakaf Al-Quran yang diwariskan oleh anak-anak kita dan para wali murid. Dan alhamdulillah kurang banyak. Ternyata dari sekian Al-Quran yang ada, saya amati makin lama makin berkurang. Mudah-mudahan dibawa, dibaca di rumah. Masih dan iman rahimahullah. Kemudian amalan yang ketiga, membangun masjid. Tentu kalau kita definisikan secara begitu saja, kita tidak akan mampu membangun masjid sendirian. Tapi ada juga yang mampu. Contoh, masjidnya sedang butuh kolam wudu, sedang bangun kolam wudu. Jika kita berjaya, berinfak, maka itu saja kita sudah bisa berpartisipasi membangun masjid. Ma'asyiral ikhwan dan iman rahimahullah. Kemudian selanjutnya yang keempat, rumah yang dibangun untuk Ibnu Sabil, yaitu bangun rumah untuk musafir, orang yang berjihad jalan Allah, tidak berikan tempat tinggal, maka akan dapat terus pahala terus. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengalirkan sungai atau mengalirkan air. Jika kita mengalirkan air, atau bahasa gampangnya bangun sumur lah sekarang, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sedekah yang ia keluarkan. Sedekah yang ia keluarkan di saat sehat dan waktu hidupnya, maka semua itu akan dikaitkan pada saat ia mati. Atau bahasa gampangnya barangkali semua itu akan dialirkan pahalanya terus-menerus walaupun kita telah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin ikhwatan, itulah barangkali 7 amalan yang bisa kita amalkan, yang nantinya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala yang mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim wa taqabbal minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر عثمان وعلي وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. Allahumma Islam muslimin wa afriqil kafir musyrikin wal munafiqin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa la adana din. Allahumma habib lana iman wa jannah fi qulubina wa
kulli syai' waj'alna ar-rasidin. Allahumma ati Musa jakihan la khair man jakaha anta waliyuha ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum washkuru fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Bismillah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadullah. Hayya 'alas sholati hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah.
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أسأل الله الذي لي ولوالدي ولأصحابه علي ولجميع المسلمين والمسلمات أسأل الله الذي لي ولوالدي ولأصحابه ولجميع المسلمين والمسلمات أسأل الله الذي لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وببركة الفاتحة وبمعزة الفاتحة أن تقبل ما به دعوناك وأن تؤتينا ما سألناك أنزل لنا وعلينا بعد عبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيات يا سلام فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Demikian telah kita ikuti bersama kegiatan pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami'ul Mujahidin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi